beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-404 ini didukung oleh para pemain Sono Sugiyakso sebagai Empu Lungga, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati dan bekerja tanpa pamrih. Nah, begitulah, Nduk. Jadi kau tidak usah merasa malu menjadi seorang pelayan. Karena pada dasarnya pelayan adalah jabatan yang paling luhur. Hanya mereka yang mempunyai pandangan luas, mempunyai wawasan luas, dan telah belajar banyak dalam kehidupan ini, mampu memikul tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Tapi ayah, kalau misalnya nanti aku sudah mempunyai suami, boleh kan sekali waktu minta dilayani? Oh, kok ini ngomong apa, Nduk? Macam-macam saja. Dasar gadis masih bau kencur. Tentu saja loh, tentu saja suatu saat kalau kau sudah mempunyai suami nanti, boleh minta dilayani. Ya, asal jangan keseringan. Sebab kalau keseringan, tentu saja suamimu akan marah-marah.
Dan kalau suamimu marah-marah, sedangkan kau tidak terima, apa jadinya? Kalian bertengkar untuk mencari menang sendiri. Itulah yang seringkali terjadi. Kerukunan tidak akan bisa dicapai selama masing-masing pihak selalu berusaha untuk mencari menangnya sendiri. Bagi orang-orang bodoh, kerukunan itu mahal harganya, Lunduk. Tapi kalau terus-terusan kita yang harus melayani, namanya tidak adil, Ayah. Ya, boleh juga kau berkata begitu. Nanti kau akan mengalami sendiri loh. Kau akan tahu sendiri apa itu keadilan dan di mana letaknya keadilan. Sekarang tentu saja kau masih belum paham. Dan hal-hal seperti ini sukar untuk dijelaskan dengan omongan-omongan saja. Wah. Tenggorokan ayah kok menjadi kering, Dok. Apakah masih ada air asam di belakang sana? Ada, Ayah. Awas, Ayah tidak boleh mengambil sendiri. Aku yang akan melayanimu. Putrimu yang akan melayanimu, Ayah. Aku akan belajar menjadi pelayan yang baik seperti Ibu Pertiwi. Iya. Bagus sekali, Dok. Anak pinter. Genduk memang pinter. Kita sudah tiba di kaki bukit Kedung Peluk, Kamandanu. Kelihatannya kuda yang kita tunggangi sudah sangat lelah, Wuni. Ya, kasihan mereka. Siang malam mereka mendukung kita berlari-lari di sepanjang jalan. Apakah mereka masih akan kuat membawa kita berlari menaiki lereng bukit? Ya, bagaimana lagi? Kita harus terus berjalan. Kalau memang mereka tidak kuat, kita akan teruskan dengan berjalan kaki. Kita akan menuntun mereka. Kalau begitu baiklah. Ayo kita teruskan, Wuni. Kalau kau masih belum mengantuk, ayah akan menambahkan sedikit lagi, Nduk. Dan ini merupakan gongnya. Aku masih belum mengantuk, Ayah. Ya? Apalagi kalau Ayah mau menyanyikan sebuah kidungan. Tuh. Aku pasti akan menjadi segar kembali. Kau memang pandai sekali memancing-mancing ayahmu. Baiklah. Ayah akan menyanyikan lagi sebuah kidungan untukmu. Dengarkan baik-baik ya. Baik, Ayah. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, tamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Tamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, tamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Adalah sebuah negeri kemari Palocinawi, subur makmur kertara harja, rakyatnya bahagia, rajanya adil, bijak dan murah hati, patenya tangkas bekerja dan berbudi. Panglima perangnya gagah berani, para punggawa setia dan tak kenal dusta.
rakyatnya rajin menjalankan dharma baktinya, maka demikianlah tidak ada jarak lagi antara sesama manusia. Semuanya terlibat bekerja membangun negara dalam suasana jumbuing kawula Gusti kawula. Bagus sekali bunyi kidunganmu, Ayah. Merdu sekali. Bagus dan merdu kalau tidak tahu artinya. Untuk apa, Nduk? Yang penting tahu artinya, tahu maknanya. Kalau tidak salah, kidungan itu tadi menceritakan tentang sebuah negeri. Iya. Raja adil dan bijaksana, patihnya tangkas bekerja, para penggawanya patuh dan setia, dan tidak pernah berdusta. Ya. Rakyatnya rajin menjalankan dharma baktinya. Tapi Ayah, Ya. apakah negeri seperti itu ada? Apakah bukan hanya negeri dalam impian? Ya tentu saja bukan, Nduk. Negeri seperti itu jelas ada. Dan mudah-mudahan saja Majapahit kita sekarang ini nantinya akan menjadi negeri seperti dalam kidungan itu tadi, Nduk. Mudah-mudahan saja. Ayah, apa artinya jumbuing kaulo Gusti dan Gusti kaulo? Pertanyaanmu bagus, Nduk. Nah, begini. Jumbuing kaulo Gusti, Gusti kawulo. Gusti artinya raja, atau orang yang dipercaya untuk memimpin, atau orang yang diberi pinjaman kekuasaan untuk mengatur jalannya roda pemerintahan sebuah negeri. Kawulo artinya rakyat jelata, atau orang yang harus memperoleh perlindungan. Nah, antara Gusti dan kawulo, antara si raja dan rakyat jelata, haruslah saling percaya, saling menghormati, dan akhirnya mereka bisa jumbuh. Jumbuh artinya bertemu, jatuh cinta, dan melebur menjadi satu suasana yang bernama rasa bahagia. Hubungan antara raja dan rakyatnya seringkali diibaratkan seperti sepasang suami istri. Raja adalah sang suami dan rakyat adalah sang istri. Kewajiban seorang raja ialah melindungi istrinya, memimpin keluarga, membuat keluarga merasa aman, tentram, dan bahagia. Dan kewajiban rakyat ialah mengabdi kepada suaminya, mencintai suaminya dengan penuh kesetiaan demi kebahagiaan bersama. Jika seorang raja melalaikan tugas-tugas sucinya, jika dia salah menggunakan kekuasaannya, kemudian berbuat sewenang-wenang kepada istrinya, merampas apa yang menjadi hak-hak istrinya, akibatnya sang istri akan hidup merana, menderita. Dan kalau suasana ini tak bisa diperbaiki lagi, maka sang istri pasti akan mengajukan gugatan cerai. Kalau mereka akhirnya harus bercerai, bagaimana ya? Ya, tentu saja hal itu sangat memprihatinkan, Nduk. Akibatnya tentu akan buruk bagi kedua-duanya. Semua pihak akan dirugikan, dan pasti akan jatuh banyak korban. Nah, bagaimana, Nduk? Kulihat kau sekarang sudah mulai mengantuk. Sana, tidurlah. Besok kau harus bangun pagi-pagi sekali untuk mengerjakan tugas-tugasmu. Ayah, Ayah, Jamantara menggeram. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Tenanglah, Nduk. Nampaknya kita akan kehadiran tamu. Ayo, kita lihat keluar ke sana. Benar bukan, Nduk? Coba lihat, siapa mereka yang datang? Kakang! Kakang Kamandanu! Dan kau Kakak Uni? Maaf, Bapak Lungga. Kami terpaksa mengganggu Bapak Lungga. Iya, Bapak Lungga. Kami Iya. terpaksa datang kembali ke Gedung Peluk untuk mengganggu Bapak. Loh, kok begitu? Ayolah,
Ayo, Nger. Ayo Nini Sakawuni, masuklah. Siapa yang merasa terganggu? Ayo lo, ajak mereka masuk ke dalam pondok. Ayo kakak, ayo kakak Uni, Ayo. masuklah. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom baik. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala, cap 19. Uyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut. Ini Benar Bapak Lungga, tapi di samping untuk menghilangkan rasa kangen, kami juga mempunyai keperluan yang sangat penting. Benar Bapak Lunggah. Kami sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Kami harap Bapak Lunggah sudi menolong kami. Angger berdua jangan terlalu mudah menyerah pada kesulitan. Iya Bapak Lungga, Hah? itulah sebabnya kami datang kemari. Kami ingin minta petunjuk-petunjuk dan saran-saran dari Bapak Lungga, agar kami dapat mengatasi kesulitan kami, Bapak. Kesulitan apa sebenarnya yang sedang Angger berdua hadapi sekarang ini? Arya Kamandanu kemudian memaparkan secara panjang lebar pengalamannya selama bertugas menumpas kaum perusuh. Terutama sekali pengalamannya ketika bertarung melawan Empu Bajil. Dan akhirnya dia terpaksa melarikan diri begitu melihat Empu Bajil menggenggam pedang naga puspa. Selesai bercerita, ruangan pondok menjadi hening sejenak. Empu Lunggah tidak segera mengucapkan sepatah kata pun. Pertapa tua itu kelihatan berpikir keras. Kemudian dia tersenyum kecil sambil menepuk pundak Arya Kamandanu. Baiklah, Angger. Baiklah. Mudah-mudahan saya dapat menolong Angger. Sepertinya saya dapat menemukan sebab-sebab mengapa Angger Kamandanu sampai gentar menghadapi pedang naga puspa. Tapi Angger tidak perlu terburu-buru. Nanti tepat tengah malam saya persilakan Angger datang ke Sanggar Pamujan. Di sana nanti saya akan menjelaskan duduk persoalannya kepada Angger. Sekarang sebaiknya Angger berdua istirahat dulu. Saya lihat Angger dan Nini Sakawuni sudah terlalu loyo. Kami memang merasa lelah sekali, Bapak Lungga. Hampir 2 hari 2 malam kami terguncang-guncang di atas kuda. Karena itu sebaiknya Angger berdua istirahat barang sejenak. Ayo lo, ajak Nini Sakawuni istirahat di ruang bilikmu. Ayo Kakak Uni, ayo tidur bersamaku. Kakak Kamandanu biar tidur di ruangan sebelah. Kakak Uni, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Kau mau bertanya tentang apa, adik lu? Tentang Istana Majapahit. Apakah istana itu cukup besar, Kakak Uni? Bagaimana bentuknya? Jadi, kau belum pernah melihat Istana Majapahit? Aku tidak pernah diajak kemana-mana, Kakak Uni. Setiap hari, aku hanya melihat lereng-lereng bukit Kedung Peluk ini. Paling-paling, aku berjalan-jalan sampai di desa Nyugading. Aku belum pernah bepergian jauh, Kakak Uni. Aku bahkan belum pernah melihat suasana kota Majapahit. Aku ingin sekali mendengar cerita tentang Istana Majapahit. Apakah istana itu cukup indah, Kakak Uni? Istana itu besar dan indah, adik lu. Istana itu berdiri dengan megah, dikelilingi benteng yang tingginya 20 depa. Panjang dinding benteng dan lebarnya kurang lebih 33 depa. Istana Sang Prabu letaknya persis di tengah-tengah benteng. Apakah di dalam istana itu ada banyak sekali ruangan? Iya, ada. Di sekitar istana induk banyak sekali ruangan. Ada ruangan yang namanya Balai Witana atau Paseban Agung. Ruangan itu untuk apa, Kakak Uni? Ruangan itu untuk mengadakan pertemuan agung. Biasanya, setiap hari Anggara, Sang Prabu mengadakan pertemuan agung di Balai Witana. Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh penggawa kerajaan. Mulai dari Rekrian Mapatih Majapahit, Rekrian Kanuruhan,
Rekrian Demung, Rekrian Pasangguhan, sampai ke penggawa-penggawa lain yang berpangkat lebih rendah. Nah, di samping itu juga hadir wakil-wakil dari negara-negara bawahan seperti Kerajaan Jenggala, Kauripan, Kerajaan Daha, dan kerajaan-kerajaan lain. Wah, tentu suasananya sangat ramai ya Kakak Wuni. Ya, begitulah adik lu. Biasanya suasana pertemuan sangat semarak. Dalam pertemuan itu, Sang Prabu membahas berbagai macam masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah Majapahit. Baik masalah-masalah yang besar maupun masalah yang kecil. Kemudian, di samping Bangsal Witana atau Balai Paseban Agung, masih terdapat ruangan-ruangan lain. Kalau Sang Prabu tidurnya di mana Kakak Uni? Sang Prabu tinggal dalam ruangan yang terdapat di Istana Induk. Sang Prabu tidur dalam sebuah ranjang yang bernama Raja. Apakah setiap ruangan itu ada penjaganya Kakak Uni? Iya, benar adik lu. Setiap ruangan ada gapura kecil yang dijaga oleh 2-6 orang prajurit. Nah adik lu, kulihat kau sudah sangat mengantuk. Lebih baik kau tidur. Besok saya akan melanjutkan lagi cerita tentang Istana Majapahit. Suatu ketika, kalau ada kesempatan, aku ingin sekali melihat Istana Majapahit. Aku ingin melihatnya dari dekat. Maukah Kakak Uni mengantarkan aku? Oh, tentu adik lu. Aku akan mengantarkanmu. Sekarang tidurlah, ya, tidurlah. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.